وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده نصلي ونسلم على رسول الله ونبي الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد قال الله تعالى في كتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون al-ayah. Alhamdulillah, kembali kita dipertemukan oleh Allah Azza wa Jalla di salah satu rumahnya untuk bersama-sama meningkatkan iman dan takwa kita yang seharusnya membuat kita berterima kasih kepada Allah Azza wa Jalla di tengah nikmat Allah yang tercurah kepada kita seperti usia yang tidak bisa dinilai dengan rupiah, seperti kesehatan yang juga tidak bisa dinilai dengan rupiah, seperti rizki, makan, minum, keluarga, dan lain sebagainya. Allah Azza wa Jalla masih mencurahkan taufiknya kepada kita, nikmat yang lebih besar jika dibandingkan dengan dunia beserta isinya, karena dunia beserta isinya fana, sedangkan taufik Allah mengajak kita kepada kebaikan, kebahagiaan yang kekal abadi selama-lamanya. Maka hendaklah kita bersyukur atas ini semuanya dan berharap agar Allah terus memberikan taufiknya kepada kita sehingga kita istiqomah, sehingga kita bisa tiba bersama-sama di surga Allah Ta'ala. Tak lupa salawat serta salam adalah senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, guru kita, orang tua kita. Dia ibarat bapak bagi kaum muslimin. Dia juga guru yang ngajari kita banyak sekali perkara yang adalah kita senantiasa mengikutinya, menaatinya, agar kelak kita bisa ketemu dengannya di telaganya, minum dari air telaganya, kemudian mendapatkan syafaatnya dan selamat bersama-sama dari neraka sampai ke surga Allah Ta'ala. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurah kepadanya, kepada keluarganya dan para sahabat-sahabatnya. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, pada pertemuan kali ini kita akan mengawali membahas diagnosa jiwa, ahwalun nafs. Terdahulu telah kita bahas tentang hati. Jadi terdahulu telah kita bahas tentang hati, yang mana hati itu bagi tubuh kita ibarat raja bagi rakyatnya. Mata kita memandang apa, telinga kita mendengarkan apa, tangan kita melakukan apa, kaki kita melakukan apa, yang merintah itu adalah hati kita. Jadi yang merintah hati kita. Dan kita sudah membahas bahwa hati itu ibarat tubuh juga butuh makanan. Ada juga ibarat tubuh yang bisa membuatnya sakit karena teracuni misalkan. Dan kita sudah bahas di antara racun-racun hati adalah banyak melihat, banyak berbicara, banyak makan, banyak kumpul dengan manusia, nggak ada waktu dengan Sang Pencipta. Kemudian kita juga sudah membahas makanan hati yang buat hati kita ini akan sehat. Kita sudah bahas sebelumnya, hati ada tiga, ada hati yang sehat, ada hati yang sakit, dan ada hati yang mati.
Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah SWT, agar hati kita sehat, kita sudah membahas obatnya. Agar hati kita hidup, kita sudah membahas makanannya, seperti tilawah Al-Quran dan zikir, seperti sholat malam, seperti perbanyak istighfar, seperti sholawat kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, seperti doa. Itu adalah makanan hati, itu adalah obat hati. Nah, tetapi para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, orang yang senantiasa berjalan menuju Allah, kita semuanya sedang berjalan ke arah sana. Sebagaimana kita minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kepada kami jalan yang lurus. Kita semuanya menuju ke sana. Tetapi ada yang menghalangi hati kita dalam mengarahkan tubuh kita menuju ke sana. Ini sebagaimana dikatakan dan disepakati oleh orang yang berjalan menuju Allah Ta'ala. Ya, kita semuanya menuju ke sana, menuju jalan Allah yang lurus, jalan yang mengantarkan kepada keselamatan, kebaikan, kebahagiaan dunia kita, akhirat kita. Dan akhirnya, endingnya tentu masuk ke dalam surga Allah Ta'ala. Nah, orang-orang yang mengarah ke sana semuanya sepakat. Apakah mereka yang mengarah ke sana dengan jalur sholat, menuju kepada Allah dengan jalur sholat, memperbanyak sholatnya, sholat sunnahnya, melalui jalur puasa, memperbanyak puasa sunnahnya, melalui jalur ilmu dengan cara mencari ilmu, ya, demikian juga dengan cara sedekah yang sunnah misalkan. Semuanya sepakat bahwa yang menghalangi antara hati kita dengan melakukan itu semuanya agar sampai kepada Allah Ta'ala, itu adalah jiwa kita, nafsu. Jadi penghalangnya itu adalah nafsu, jiwa. Nafsu itu bahasa Arab yang diserap dalam bahasa Indonesia, maknanya adalah jiwa. Atau dia juga dinamai dengan ruh. Ketika lepas dari jasad namanya ruh, tetapi ketika masih bersatu dengan jasad namanya jiwa, nafsu. Zatnya satu tetapi penamaannya berbeda. Itulah yang menghalangi hati kita dalam mengarahkan tubuh kita, jasmani kita, untuk sampai kepada Allah Azza wa Jalla. Maka kita tidak akan pernah sampai kepada Allah Azza wa Jalla kecuali dengan mematikan jiwa kita. Ya, jadi kecuali dengan mengendalikan jiwa kita, ya, bukan mematikan, ya, tetapi mengendalikan jiwa kita, menguasai diri kita, menyelisihi diri kita. Karena karakteristik jiwa itu ammarah bisu. Sebagaimana perkataan Nabiullah Yusuf alaihissalam, wa ma ubari'un nafsi, aku berlepas diri dari jiwaku. Inna nafsa la ammaratun bisu. Karena sesungguhnya jiwa itu senantiasa ammarah. Ammarah artinya senantiasa nyuruh kepada keburukan. Kata ammarah diserap dalam bahasa Indonesia menjadi amarah, marah. Bahasa Arabnya ghadab. Tapi aslinya ammarah bisu, senantiasa nyuruh kepada keburukan. Gak pernah berhenti daripada menyuruh kepada keburukan. Itulah karakteristik nafsu, jiwa. Dan itu yang menghalangi hati kita dalam mengarahkan diri kita sampai kepada Allah Azza wa Jalla. Maka nggak ada pilihan kalau kita ingin sampai kepada Allah dan akhirnya sampai kepada surga Allah, maka jiwa itu harus dikendalikan, jiwa itu harus dijinakkan.
sampai menjadi jiwa yang tenang. Sampai di sini paham? Atau ngeluh? Buatan nggih. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, manusia itu ada dua macam. Macam yang pertama, yang jiwa menguasai dirinya. Jadi jiwanya menguasai dirinya. Jiwanya pengen, oh sekarang harusnya, harus apa sekarang? Harusnya HP ini. Akhirnya ngikuti kepikirannya, ya kan, HP itu, ya kan. Kemudian perasaannya HP itu. Ya, jadi jiwanya menguasai dirinya, sehingga dia mikirnya adalah mikir HP, mikir itu, ya. Jadi arusnya apa, maka jiwa senantiasa mengarahkannya, dan dia ikut pikirannya, perasaannya, ikut sampai lisannya, matanya, telinganya juga sama seperti itu. Ya, jadi pandangannya, telinganya, lisannya, tangannya, kakinya, semuanya ngikuti. Ini macam yang pertama, orang yang jiwanya menguasainya. Ya, orang yang jiwanya menguasainya, sehingga dia nggak ngerti waktu sholat, ya kan, waktu dia harus membaca Al-Quran, waktu dia harus menyendiri dengan Sang Pencipta, ya, pokoknya harusnya seperti itu, ikut aja. Dia ikut saja, sehingga dia berada di bawah kendali jiwanya, nafsunya. Ya, harusnya apa, ikut. Ya, yang lagi hot apa, ikut. Yang lagi viral apa, ikut. Ya. Kemudian macam yang kedua, orang-orang yang berhasil menjinakkan jiwanya, mengendalikan jiwanya, sehingga jiwanya ikut dia. Sehingga jiwanya ikut dia. Ya, lagi orang rame-rame seperti nanti, ya ini bulan Desember, malam tahun baru, gitu kan. Maka dirinya atau jiwanya ikut dirinya. Enggak. Ya, itu enggak benar. Enggak ada yang spesial dari malam tahun baru, enggak ada. Yang spesial itu adalah 1 Syawal, yang spesial itu adalah 10 Dzulhijjah, hari raya yang Allah berikan kepada kita, yang mana Allah haramkan kita puasa, kita diperintahkan untuk berbuka, makan. Jadi jiwanya, ya, berhasil dia kendalikan. Lihat orang-orang keluar, orang-orang beli ini itu dan lain sebagainya, orang-orang bersukaria, bergembira-ria, dia tetap saja. Itu adalah orang yang menjinakkan jiwanya, mengarahkan jiwanya, sehingga jiwanya taat kepada dia. Sholat. Oh, pengajian, nggak ada kaitannya dengan malam tahun baru, nggak ada kaitannya dengan hari apa, nggak ada. Pengajian ya pengajian, ya kan, melanjutkan pembahasan kitab misalkan. Nah, itu macam yang kedua, orang yang berhasil mengendalikan jiwanya, menguasai jiwanya, sehingga jiwanya ikut dia. Sebagian arifin, ahli ma'rifat mengatakan, inta safaru talibina ila adzufar bi anfusihim. Para ahli ma'rifat mengatakan, orang yang mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, pencarian itu berhenti ketika dia bisa menguasai jiwanya. Jadi pencarian itu berhenti ketika dia berhasil menguasai jiwanya. Oh, dipanggil sholat, tinggalkan semua sudah, nggak peduli. Saya dipanggil oleh yang mencipta saya, yang memiliki saya, yang ngurusi urusan rizki saya. Ketika saya sholat, rizki saya nggak akan pernah berkurang. Tapi justru saya dapat kesempatan minta kepada Sang Pemberi rizki agar saya diberikan tambahan rizki yang lebih luas, lebih lapang. Jadi jiwanya
tidak dikuasai pemahaman materi, materialis, bukan. Jadi jiwanya tidak dikotori pemahaman materialis yang mengatakan kalau sholat 1/4 jam sak wudunya, ya berarti ada waktu 1/4 jam kita tidak melayani pelanggan. Berarti berapa orang yang seharusnya ketika itu datang kita tolak. Ya. Nah, ketika seseorang itu bisa mengendalikan jiwanya, berarti pencariannya sudah selesai. Tapi ketika dia belum bisa mengendalikan jiwanya, berarti pencarian dia untuk mendapatkan ridha Allah Ta'ala yang kelak mewarisi surganya belum selesai, belum tuntas. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka faman dzafara bi nafsi aflaha wa anjah. Siapa yang bisa mengendalikan jiwanya, maka dia telah sukses, dia telah bahagia. Tetapi man dzafara bi nafsu, tapi siapa yang jiwa itu menguasai dirinya, menguasai dirinya, ya kan? Maka khasira wa halaka, dia akan rugi, dia akan binasa. Kerja terus. Oh, saya ada target besok ini harus tuntas. Besok harus tuntas. Akhirnya kerja lembur sampai malam. Ya, istri dan anak-anaknya nggak dapat hak. Jangankan istri dan anaknya, Allah saja penciptanya nggak dapat haknya. Dia nggak sholat, atau kalau dia sholat maka sekedarnya saja. Yang penting rukun kewajibannya dia sudah menunaikan. Ya, jadi Robnya saja nggak dapat hak, apalagi istri sama anaknya. Mik pulangnya nanti malam, ya pulangnya malam. Akhirnya pulang sampai rumah, anak-anaknya sudah tidur, nggak ditanyai belajar apa, nggak diajak ngobrol. Besok pagi sudah berangkat lagi. Ya, jadi dia tidak bisa menguasai jiwanya, tapi dia dikuasai oleh jiwanya. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, Allah Ta'ala berfirman, wa amma man tagha wa athara al-hayata dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Ya, dalam surat An-Nazi'at. Adapun orang-orang yang melampaui batas wa athara al-hayata dunya, dan lebih mendahulukan kehidupan dunia. Jadi dia lebih mendahulukan kehidupan dia, melampaui batas, itu kan melampaui batas. Kerja sampai malam, bahkan sampai ada ungkapan sekiranya sehari itu 36 jam masih kurang. Ya, kita kalau ngejar dunia, jangankan 1 kali 24 jam, 1 kali 48 jam itu juga kurang. Mau nyari dunia, ngejar dunia nggak akan cukup. Tapi kita nggak akan dapat kecuali yang sudah ditakdirkan. Kan ketika kita dalam rupa janin sudah ditakdirkan, rizki kita sudah ditakdirkan. Sengoyo apapun rizki kita ya sudah seperti itu, nggak akan pernah lebih. Maka dan orang-orang, adapun orang-orang yang tagha melampaui batas wa atharul hayatad dunya, dan lebih mendahulukan kehidupan dunia, fa innal jahima hiyal ma'wa, maka sesungguhnya neraka jahim itulah tempat kembalinya. Wa amma man khafa maqama rabbih, dan adapun orang-orang yang takut kepada makom Robnya, betapa agungnya Allah, betapa agungnya pemberian Allah kepada kita. Yang Allah berikan kepada kita ini sangat besar, sangat banyak. Ya, kita seringkali menghitung karunia Allah itu kalau kita dapat keuntungan dagang, bisnis, dapat keuntungan 100 juta, berarti nikmat Allah itu banyak. Kalau kita naik pangkat, kemudian gajinya nambah, berarti karunia Allah itu sangat banyak. Kita lupa bahwa mata bisa melihat itu nggak bisa dinilai dengan rupiah. Telinga bisa mendengar nggak bisa dinilai dengan rupiah. Ya kan? Orang ginjal, punya ginjal, itu nggak bisa dinilai dengan rupiah. Orang gagal ginjal, subhanallah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sakit ya, orang gagal ginjal itu sakit, dia harus cuci darah, kesakitan. Sepekan paling tidak 2 kali. Berapa juta yang harus dia keluarkan dalam 1 bulan, ya kan? Dia lupa bahwa nikmat Allah itu jauh lebih besar daripada itu.
Ya. Jadi orang-orang yang takut kepada makom Rabbnya, Allah telah berikan saya banyak hal. Walaupun hari ini mungkin saya hanya diberikan 100.000, 50.000, tapi yang Allah berikan kepada saya banyak hal. Ya kan? Maka ketika Allah memanggil kita, seharusnya kita takut. Bagaimana kalau mata kita diambil oleh Allah, telinga kita diambil oleh Allah, lidah kita diambil oleh Allah, atau jantung kita diambil oleh Allah, maka dia takut. Belum lagi nanti siksanya dalam kehidupan akhir. Wa nahan nafsa 'anil hawa, kemudian dia menahan nafsunya dari berkeinginan, melampaui batas yang Allah perbolehkan. Ya. Kita ini sebenarnya boleh punya keinginan, tetapi ingat batas-batas Allah. Ingat maharimnya Allah yang Allah haramkan. Maka orang seperti ini, orang yang mengendalikan jiwanya, mengarahkan jiwanya, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka surgalah tempat kembalinya dia. Nah, ikhwatal iman jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ini yang harus kita ketahui dari jiwa kita. Jiwa kita ini seringkali menghalangi hati kita, ya kan, untuk sampai kepada Allah, untuk melakukan ketaatan yang membuat Allah ridho. Akhirnya kita bisa sampai ke dalam surganya Allah. Jiwa kita, maka jiwa itu harus kita kendalikan. Ya, maka sebelum kita mengendalikan, maka kita harus bisa mendiagnosa jiwa kita. An-nafsu tad'u ila tughyan. Jiwa punya karakteristik mengajak kepada perbuatan melampaui batas. Ya, melampaui batas. Tetangganya punya mobil, dia juga pengen punya mobil. Tangganya mobilnya keluaran tahun 2010. Dia harus lebih mudah. Bagaimana caranya? Ya apa carane? Ya apa carane? Kalau jiwa tidak kita kendalikan, maka yang terjadi menghalalkan segala cara. Kredit aja. Ya, zaman sekarang nggak bisa kalau nggak kredit. Misalkan kayak gitu. Tapi kredit yang ada ribanya. Akhirnya cara ini dihalalkan. Jadi akhirnya cara ini dihalalkan. Nah itu jiwa ngajak kepada tughyan. Tetangganya beli sepeda motor baru, dia juga pengen. Tetangganya punya kulkas baru, dia pengen. Tetangganya cat warna biru, dia cat warna kuning. Misalkan kayak gitu. Ya kan, nunjukkan kecenderungannya ke arah mana gitu kan. Pasangan nomor 1, 2, 3, maka seperti itu. Jadi jiwa ngajak kepada at-tughyan, itsarul hayatid dunya, mendahulukan kehidupan dunia. Ya, kita beriman kepada kehidupan akhir, tapi perilaku kita menunjukkan kalau kita ini lebih mendahulukan kehidupan dunia daripada kehidupan akhir. Nyatanya apa yang dipikirkan dunia terus. Kalau enggak rumahnya, ya isi rumahnya. Ya, kalau rumahnya 1, maka pinginnya 2. Kalau rumahnya sudah 2, maka harus ada istrinya yang lain. Ya, enggak cukup 1 rumah 1 istri, kalau perlu 4 rumah 4 istri. Pikirannya kan seperti itu terus. Ya, jadi ya enggak boleh, enggak masalah kalau itu mampu, ya enggak jadi masalah. Misalkan dia gajinya 1 bulan 200 juta, saem, bingung kan? Ya itu banyak orang yang perlu kita nafkahi, itu. Ya nggak jadi masalah. Ya tidak jadi masalah, baik. Bahkan dia bisa masuk surga dengan lebih cepat jika dibandingkan dengan yang lainnya. Tetapi orang pikirannya adalah jiwa itu, ya yang menyebabkan orang itu akhirnya senantiasa lebih mendahulukan dunia daripada kehidupan akhir. Ya, jadi isinya adalah dunia, dunia dan dunia. Padahal Allah Ta'ala mengajak hambanya untuk takut kepadanya. Bagaimana enggak takut? Di alam barzah nanti ada fase yang sangat mengerikan. Jadi ada fase yang sangat mengerikan, sangat menentukan ketika kita ujian. Seberat apapun ujian kita dalam kehidupan dunia, ujian alam barzah itu lebih mengerikan.
Makanya sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam ngajari kita berdoa, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat. Ujian kehidupan dan ujian kematian. Ya. Demikian juga bagaimana kita enggak takut kepada Allah, padahal kita semuanya nanti harus lewat neraka. Wa in minkum illa waridha, tidak ada seorang pun dari kalian kecuali harus lewat neraka. Ya. Jadi Allah ngajak kita untuk takut kepadanya, sehingga mengendalikan jiwa kita dari keinginan yang melampaui batas. Ini para jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hati itu di antara dua panggilan itu. Hati di antara dua panggilan itu. Apakah hati kita condong kepada panggilan jiwa yang mendahulukan dunia, ataukah condong kepada jiwa yang ngajak kepada kebaikan? Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, wa hadza maudhi'ul mihnah wal ibtila. Ini adalah tempat di mana kita diuji. Tempat di mana kita diuji. Tadi sebelum ngaji, waduh, kok mendungi mulai dari tadi siang ya? Paling enak ini di rumah online. Paling enak di rumah online. Tapi biasanya kalau ngaji malam itu biasanya ada makanannya. Ini menunya apa? Nah, ini dorongan. Dorongan jiwa. Ya, yang mengarah kepada atuhyan, perbuatan melampaui batas. Tapi kalau kita bersihkan, ikhlas itu kan membersihkan ya, akhlaso, memurnikan. Jadi kita berusaha untuk membersihkan. Ikhlas, akhlaso, ja'alahu khalisan, menjadikannya murni. Mosok sih aku ngaji kok niati panganan. Bismillah. Justru pahalanya lebih besar ngaji ketika hujan dan jika dibandingkan ketika terang. Karena apa? Karena balaknya, cobaannya lebih berat. Wis bismillah ngaji. Oh alhamdulillah terang. Nah kayak gitu. Biasanya pengajian itu cobaannya di awal. Tapi nanti kalau di akhir enggak. Kenapa? Hujannya di awal, nanti kalau pulang biasanya terang. Gitu nggih? Oh iya, ternyata rasanya sama. Berarti juga gitu. Kadang kita mau sholat jamaah itu loh kok udan. Tapi nanti ketika selesai sholat jamaah atau tengah-tengah sholat jamaah terang. Ya. Nah, ketika itulah bala, ujian, cobaan. Jiwa kita sedang diuji dan pada diri kita ada dua penyeru. Yang nyeru kepada kebaikan ataukah nyeru kepada perbuatan melampaui batas. Wong diceluk gak teko. Ya. Ini bukan menafikan rukhsah yang mana orang boleh menegakkan sholat di rumah ketika kondisinya hujan. Enggak, tetapi kita ingin menggambarkan seperti itulah keadaan jiwa kita. Ngajak kepada perbuatan melampaui batas, mendahulukan dunia, ya kan? Dan satu sisi, ya kan, Allah Ta'ala ngajak kita untuk takut kepadanya, takut kepada kedudukannya, agar kita mengendalikan jiwa kita. Maka hati kita ini antara dua penyeru itu. Makanya sering pada diri kita, kalau kita banyak diagnosa, banyak introspeksi, muhasabah, kita akan tahu, loh kok kecenderungannya ke sana, dan lain sebagainya. Ya, kadang ya kan, yamilu ila hadzal da'i marrah. Kadang kecenderungan hati kita, jiwa kita kepada yang ini. Ya. Oh, ini nanti ada yang mau akikoh. Wah, semangat. Padahal tidak ada, malam hari ini tidak ada. Ya. Jadi semangat. Ya. Jadi kadang seruannya ke arah sana, tetapi kadang seruannya kepada yang lain. Paling enak kemulan. Dingin-dingin seperti ini, ya, baik dengan selimut mati atau selimut hidup, ya. Jadi ada dua penyeru pada diri kita. Maka inilah maudhi'ul mihnah wal ibtila. Allah Subhanahu wa taala mensifati jiwa dalam Al-Qur'an itu dengan 3 sifat, dengan 3 gambaran. Yang pertama adalah al-mutmainnah, an-nafsu al-mutmainnah, jiwa yang tenang. Ya, jiwa tenang, yakni ketika diajak sholat tenang, nggak sumpek, nggak susah.
Ketika baca Al-Quran tenang, nggak sumpek, nggak susah. Ketika ngaji tenang, nggak sumpek, nggak susah. Tetapi ada jiwa yang al-lawwamah, senantiasa mencela. Jadi senantiasa mencela. Ada yang mengatakan jiwa al-lawwamah ini adalah senantiasa mencela dirinya. Dan ini adalah jiwanya orang-orang beriman. Insya Allah nanti kita akan bahas secara lebih detail. Ya, jadi mencela orang beriman. Kenapa tadi asar sholat tidak khusyuk, maghrib juga sholatnya nggak khusyuk, masih kepikiran, ya kan, masih mikir. Kalau nggak mikir ya kepikiran. Ya, kadang kan kepikiran masuk dengan sendirinya. Kadang kalau nggak gitu nyari pikiran, akhirnya nggak konsentrasi ketika sholat. Sering kita seperti itu, kemudian diri kita mencela. Maka kalau kita seperti itu, itulah nafsul lawwamah. Demikian juga al-ammarah bisu, jiwa yang senantiasa ammarah bisu, menyuruh kepada keburukan. Ammarah kalau kita belajar shorof, ya, yungqalu thulathi ila wasni fa'ala, ya, untuk faedah tikror. Jadi sulasi, jadi amaro ya'muru dirubah menjadi bentuk ammaro itu memberikan faedah tikror, pengulangan. Jadi nyuruhnya enggak sekali, dua kali, tapi berkali-kali. Jiwa nyuruh kepada keburukan itu enggak sekali, dua kali, tapi berkali-kali. Ya, tadi nyuruh, sekarang nyuruh, nanti nyuruh lagi, terus seperti itu. Nah, disinilah kadang, ya kan, disinilah setan itu masuk, ya kan, ikut terlibat, kemudian ngajak kita kepada keburukan. Ya, apalagi setan mengikuti aliran darah manusia. Maka keadaan manusia itu berbeda-beda. Ya, keadaan manusia itu berbeda-beda. Dari sini ada pertanyaan, apakah jiwa itu satu? Ya, dan ini adalah sifat-sifatnya, ataukah manusia itu punya 3 jiwa? Yang pertama, inilah pendapatnya para ahli fikih dan para mufassir, bahwa jiwa itu satu, tapi sifatnya yang berbeda-beda. Jiwa manusia itu satu. Ya, jiwa ketika berada di dalam tubuh kita namanya an-nafsu, jiwa, tapi ketika lepas dari tubuh kita namanya ruh, arwah. Ya, makanya seperti jin itu, mereka adalah arwah. Ya, demikian juga ketika jiwa kita lepas dari tubuh kita, maka dikatakan seperti itu. Yang seperti yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Ya. Nah, adapun yang mengatakan bahwa manusia itu punya 3 jiwa, ini adalah pendapat kebanyakan ahli sufi, tasawuf. Ya, dan pendapat yang benar adalah yang pertama, zatnya satu tetapi sifatnya berbeda-beda, 3 itu. Maka ini yang harus kita lakukan. Jadi ini yang harus kita lakukan, bagaimana mengendalikan dan mendidik jiwa kita ini menjadi jiwa yang mutmainnah, tenang. Kalau ngaji tenang, mendengarkan Al-Quran tenang, bahagia, ya kan? Kemudian kumpul dengan keluarga tenang, bahagia. Ada orang yang enggak tenang kalau kumpul dengan keluarga. Kumpul dengan anak-anaknya enggak tenang, kumpul dengan istrinya enggak tenang. Tenangnya kalau kumpul dengan sejawat. Tenangnya kalau kumpul dengan teman-teman kerja. Tenangnya kalau makan, ngopi bareng dengan teman-teman kerja. Tapi kalau ngopi sama istrinya enggak. Ya, wis biasa, ngopi ke omai. Ya, seharusnya kalau kita baik sama orang, kepada orang terdekat kita harus lebih baik. Kalau kita sering ngopi sama orang, seharusnya lebih sering ngopi sama istri. Ya. Berarti ngopinya di rumah, buat sendiri. Nah, itu para jamaah yang dirahmati Allah. Nah, yang pertama akan kita bahas, yang akan kita kaji adalah yakni an-nafsul mutmainnah, yakni jiwa yang tenang. Nah, dalam kitab ini dikatakan an-nafsul mutmainnah idza sakanatin nafsu ilallahi azza wa jalla. Jiwa yang tenang itu kalau jiwa itu tenang kepada Allah. Ya, disebutkan nama Allah tenang. Ya. Kemudian dipanggil oleh Allah, maka dia tenang. Ya, dia memenuhi panggilannya, dia memenuhi seruannya. Justru kalau dia tidak memenuhi panggilannya, seruannya, dia merasa enggak tenang, dia merasa gelisah. Ketika misalkan dia sholat jamak qashar karena dia safar,
Orang safar kan dapat rukhsah. Tapi kemudian mendengarkan adzan, ya kan, kok rasanya nggak enak. Dipanggil adzan nggak datang, tapi kita kan dapat rukhsah. Ya. Nah, ini diantara bentuk jiwa yang tenang. Watma'annat bidzikri, tenang ketika mengingatnya. Mengingat Allah itu apakah mengatakan subhanallah dia tenang, mengatakan alhamdulillah dia tenang, ya kan? Bagaimana keadaannya sekarang? Alhamdulillah ala kulli hal. Ya, dia sakit tapi dia memuji Allah. Segala puji bagi Allah atas setiap keadaan. Ini sudah ditakdirkan oleh Allah. Alhamdulillah sakit saya tidak seberat orang lain. Nah, seperti itu. Maka ini adalah jiwa yang tenang. Ketika membaca nama-nama Allah yang terbaik, baca Al-Quran, kemudian mendapati nama-nama Allah yang terbaik, maka dia tenang. Allah zat yang memberikan rizki. Oh, memang rizki saya sedang ya seperti ini. Ya sudah, Allah sudah membagi. Sebesar apapun usaha kita, kalau Allah menetapkan seperti ini, sudah seperti ini, nggak akan pernah bisa bertambah, nggak akan pernah bisa lebih. Ya, Allah Maha memberikan rizki. Allah Maha pengampun. Ya kan, ketika ingat dosa-dosanya, kemudian ingat nama Allah yang terbaik, yakni Allah Maha Pengampun. Ya. Ghafur, ay ghafar. Allah Maha Pengampun. Maka dia tenang. Ya, dia tenang, memperbanyak istighfar dan hatinya juga tenang. Nah, ini para jamaah yang dirahmati Allah. Anabat ilaihi. Jiwa yang tenang itu senantiasa kembali kepada Allah, pengen kembali kepada Allah. Dipanggil sholat, waktunya sholat. Dia nggak cukup dengan yang wajib, tapi dia tambahi dengan yang sunnah. Ya, dulunya tidak puasa, sekarang puasa. Bahkan dia memperbanyaknya dengan sunnah. Ya, dulunya jarang baca Al-Quran, maka kembali kepada Allah, suka membaca Al-Quran, firman-firmannya, karena dalam firman-firman Allah di sana banyak nasihat agar hidup kita selamat, bahagia, dunia kita, akhirat kita. Maka baca Al-Quran, renungi isinya, tadaburi isinya, kemudian ajarkan. Nah, seperti itu. Jadi anabat, jiwa yang tenang itu senantiasa kembali terus kepada Allah. Kembali terus. Ya. Caranya bagaimana agar bisa kembali kepada Allah? Sebenarnya gampang. Al-Qur'an itu ya di sana disebutkan secara detail apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan dunia ini agar kita sampai kepada Allah. Agar kita sampai selamat kepada Allah, sampai ke surganya, agar nanti kita bisa melihat Allah, agar nanti kita bisa melihat zatnya Allah, ila rabbiha nadhira. Semuanya disebutkan di sana. Apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita tinggalkan, apa yang harus kita waspadai dalam kehidupan dunia, agar kita lurus tiba sampai ke surganya Allah, kemudian di surga Allah kita melihat zatnya Allah. Nah, ini jadi anabat ilaih wastaqat ila liqaih, dan rindu pengen ketemu dengan Allah. Jadi rindu pengen ketemu dengan Allah. Ini harus kita munculkan para jamaah. Kita kalau misalkan di rumah kita setiap hari ada yang ngirimkan durian. Nah, sekarang kan musim durian. Durian. Waduh, ada durian rutuh betul ini. Padahal di depan rumah saya nggak ada pohon durian. Tapi kok ada durian runtuh terus di depan rumah saya? Mesti kita akan penasaran. Siapa yang ngasih? Oh, ada. Bapak-bapak kira-kira usianya sekian, ya kan, langsung naruh di sana. Pasti kita akan penasaran pengen ketemu dengan dia. Pasti kita akan penasaran pengen melihatnya, melihat wajahnya dan lain sebagainya. Apalagi kepada Allah Sang Pencipta yang tiap hari memberikan kepada kita banyak sekali pemberian yang kita tidak bisa ngira. Wa in ta'udzu nikmatallahi la tuhsuha. Kita diberikan hidup cuma-cuma, jantung cuma-cuma, liver cuma-cuma, pencernaan cuma-cuma, paru cuma-cuma. Tiap hari kita diberikan rizki. Tiap hari kita diberikan rizki. Kemudian kita dipanggil sholat. Kita dipanggil sholat bukan untuk apa itu namanya balas pemberian Allah, karena nggak akan sanggup. Bagaimana kita sanggup membalas pemberian Allah? Wong jantung kita nggak pernah berhenti dari berdetak. Kita cuma dipanggil 5 kali dalam sehari. Nah, ini para jamaah. Jadi seharusnya dengan pemberian ini kita ini rindu, pengen ketemu dengan Allah. Seperti kerinduan para nabi, para rasul.
Ketika mereka mau meninggal, mereka diberikan pilihan, mau hidup di dunia ataukah di sisi Rabbnya. Makanya Nabi SAW di akhir hayatnya mengatakan, inda rafiqil a'la, di sisi Allah, zat yang maha tinggi. Karena apa? Hidup di dunia itu capek. Hidup di dunia itu capek. Ya, bagaimana nggak capek? Datang ke sini capek. Ya, untungnya nanti dikasih bensin sebelum pulang ke rumah. Ya, kemudian nanti pulang capek. Besok harus kerja. Kalau nggak kerja, kita nggak dapat rizki, nggak bisa nafkahi diri kita, istri sama anak-anak kita, capek. Paling enak di surga. Di surga diam-diam, makanan tersedia, ya kan? Nggak perlu kita nanam dulu, nggak perlu nanam dulu. Buah itu kalau mau kita petik langsung mendekat dengan sendirinya. Nggak perlu kita harus naik, ya kan? Naik, kau mau ngambil durian, nali dulu, kemudian nanti setelah itu kalau sudah jatuh diambil, nggak perlu. Ada nggak durian di surga? Hah? Loh, tahu dari mana? Apa dalilnya? Ya, pohon bidara di surga itu kan ada Sidratul Muntaha. Ya, Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala menyebutkan pohon bidara itu kan berduri, ya, tapi setiap durinya diganti buah yang beraneka warna, beraneka rasa. Ya, berarti durian nggak ada? Hah? Rasa durian? Ya, para ulama ketika ditanya seperti itu jawabannya, ayo kita masuk surga. Ya, ya, kita lihat di sana ada surga, ada durian atau enggak? Ada, yang jelas lebih enak daripada durian. Ya, karena mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Mata tidak pernah melihat, telinga tidak pernah mendengar, bahkan terbersit pun itu loh tidak pernah. Maka kalau kita pernah bayangkan, oh durian yang paling enak, surga lebih enak dari itu. Maka hati yang tenang itu rindu pengen ketemu Sang Pencipta. Ini harus dimunculkan, ya kan? Jadi harus kita munculkan. Wa anisat biqurbi, dan tenang ketika dekat dengan Allah. Ketika dekat dengan Allah itu tenang, ketika sholat tenang, ketika zikir wirid tenang, enggak keburu. Ya. Jadi tasbih itu subhanallah, subhanallah, jangan buru-buru. Dinikmati saja. Kita sedang mensucikan Allah, mengucapkan alhamdulillah, jangan keburu-buru, kita sedang memuji Allah. Ya kan? Allah Akbar, kita sedang mengagungkan Allah, enggak usah terburu-buru. Fahiya mutmainnah, maka jiwa yang tenang ini adalah jiwa yang tenang. Yallati yuqala laha indal wafat, jiwa inilah yang nanti ketika mati dia akan dipanggil ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah engkau kepada Rabbmu dalam keadaan ridha dan diridhoi. Karena jiwanya sudah tenang kepada Sang Pencipta. Ya, maka ini harus dibiasakan, harus dididik, harus diarahkan. Jiwa itu harus diarahkan sampai ke sini. Yang jelas nanti akan lebih detail akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Ya, karena pembahasan ini masih panjang ya. Tapi kita masih melanjutkan sedikit dari yang disebutkan dalam kitab ini, ya, kitab Tazkiyatun Nafas. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma mengatakan al-mutmainnah al-musaddiqah. Jadi jiwa yang tenang itu adalah jiwa yang membenarkan. Membenarkan apa? Membenarkan apa yang Allah Ta'ala dan Rasulnya sebutkan. Contoh, membenarkan bahwa Allah itu satu-satunya, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Ya, nggak mungkin ada sekutu. Kalau ada sekutu, mesti alam semesta ini penuh dengan ketidakaturan. Kalau ada sekutu, contoh gampang. Ya, contoh gampang. Ini ada satu pemimpin buat kebijakan. Ketika pemimpinnya lenser, ada pemimpin yang lain, kebijakannya berubah. Kan berubah. Ya. Dulu buat jalur sepeda, sekarang dihapuskan. Nggak boleh, tambah macet. Ya. Saya nggak ngomong politik, tapi ngomong contoh-contohnya.
Jadi seperti itu. Ya, ini dibuat ini, nanti dirubah lagi. Tetapi kalau kita lihat keteraturan alam semesta beserta isinya dari dulu sampai sekarang, kalau kita belajar ilmu astronomi misalkan, ilmu fisika misalkan, teratur dari dulu sampai sekarang, menunjukkan bahwa yang memelihara alam semesta beserta isinya adalah satu zat yang tunggal. Maka jiwa yang tenang mengimani bahwa Allah satu-satunya, Rabbun, pencipta, kemudian pemilik, yang ngatur, yang ngurus, semuanya Allah satu-satunya. Berarti Allah satu-satunya berhak disembah, yang berhak diminta. Selain daripada Allah nggak berhak disembah, nggak berhak diminta. Ya, Allah bisa memberikan apapun, Allah bisa, Allah kuasa. Jadi Allah memberikan apapun, Allah bisa, Allah kuasa. Tapi yang kita minta kok ternyata nggak diberi. Saya minta, ya Allah jadikan aku orang kaya, lebih kaya daripada orang kafir, kok nggak diberi. Ya, maka harus ada husnudzon. Kita saja kalau dimintai sama anak kita, kata ya boleh, Pak tukang sepeda motor, kudu sing trail, ya kan, cc-nya tinggi, gaya apa sepeda motor, yang penting lah sekolah. Kita saja kata kepada anak kita seperti itu, apalagi Allah yang maha tahu mana yang lebih baik untuk kita, mana yang nggak lebih baik untuk kita. Allah maha tahu, ya kan. Maka harus husnudzon. Oh Allah paham, Allah tahu kalau kita diberikan itu, kita tidak akan lebih baik, justru kita akan terjerumus. Ya, nah seperti itu. Jadi Allah kuasa memberikan apapun, Allah kuasa, tapi tidaklah Allah memberikan kepada kita kecuali sesuai dengan hikmahnya. Nah itu. Jadi mengimani bahwa Allah satu-satunya yang harus kita minta, Allah satu-satunya yang harus kita sembah, selain daripada Allah tidak berhak untuk disembah. Demikian juga musaddiqah, membenarkan, ya, membenarkan bahwa Allah ada sebelum segala sesuatunya, dan Allah, ya kan, tetap ada setelah segala sesuatunya. Nah berarti surga neraka nggak kekal. Nah, maka jiwa yang tenang tetap beriman. Loh, Allah kalau berfirman penghuni surga akan kekal di dalamnya khalidina fiha abada, penghuni neraka akan kekal di dalamnya khalidina fiha, ya kekal. Loh, berarti kalau surga neraka kekal berarti Allah enggak kekal. Sebaliknya berarti Allah bukan yang terakhir. Ini syubhat dan ini penyakit jiwa. Maka apa yang Allah firmankan sudah kita imani, apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam sabdakan sudah kita imani, pokoknya kita benarkan. Yang jelas nanti kita di surga kekal abadi selama-lamanya, penghuni neraka pun juga akan kekal di dalamnya, orang-orang kafir. Itu sebenarnya pemahaman orang-orang materialis untuk membantah, ya kan, bahwa neraka itu enggak kekal. Akhirnya mereka bebas, enggak apa-apa dalam kehidupan dunia melakukan apapun, toh nanti di neraka enggak kekal. Itu. Nah, itu termasuk orang yang jiwanya tidak mutmainnah, enggak tenang. Ya, yang amarah bisu. Kalau orang jiwanya tenang, pokoknya apa yang Allah janjikan, ya kan, demikian juga melalui lisan Rasulnya benar. Kemudian ketika disebutkan tentang nikmat surga, hatinya juga tenang. Oh, ternyata surga itu lebih nikmat daripada dunia beserta isinya. Neraka itu ternyata lebih ngeri, ya kan, daripada siksa dunia beserta isinya. Maka jiwa yang mutmainnah itu membenarkan itu semua. Di surga ada nikmat, di neraka ada siksa, di kubur ada nikmat, di kubur juga ada siksa. Maka dia membenarkan. Jadi jiwa yang mutmainnah itu jiwa yang membenarkan itu semuanya. Pokoknya ketika kita membaca ayat Al-Quran, kemudian kita membenarkan, ya, ayat-ayat Al-Quran menjelaskan tentang detailnya nikmat surga, kita benarkan. Ya, jangan sampai jiwa kita ini amarah bisu. Ya, disebutkan detail nikmat surga, kemudian mengatakan, loh dulu di Arab itu nggak ada air, makanya disebut banyak air. Kalau kita di Indonesia banyak air, jadi nggak perlu. Ya, misalkan kayak gitu. Ya, maka itulah jiwa orang-orang yang ammarah bisu,
Ya, ammarah bisu, senantiasa nyuruh kepada keburukan. Ada syubhat di pikirannya. Sebabnya apa? Jiwanya kotor. Orang kalau jiwanya bersih, jiwanya tenang, Allah dan Rasulnya ya kan memberitahukan dalam Al-Quran ataupun As-Sunnah seperti itu, sudah dia mengimani. Ya, dia mengimani, nggak perlu membicarakan secara detail. Ya, contoh misalkan, yang saya ada karena orang tua ada karena kakek nenek ada karena sebelumnya. Terus setelah itu kita dari Nabi Adam menciptakan Allah. Yang ciptakan Allah siapa? Nah, itu subhat. Itu dari jiwa yang tidak tenang, jiwa yang amarah bisu. Ya, jadi dari jiwa yang amarah bisu. Makanya Nabi SAW menyebutkan kalau suatu ketika ya di pikiran kita ada pertanyaan seperti itu, maka katakan amantu billah, aku beriman kepada Allah. Makanya jiwa yang tenang itu musaddiqah, membenarkan apapun yang Allah Ta'ala firmankan dan Rasulnya sabdakan, maka dibenarkan. Qatadah mengatakan al-mu'minu wal mu'min itma'annat nafsu ila ma wa'adallah. Ya, Qatadah mengatakan nafsul mutmainnah adalah jiwanya orang beriman yang tenang terhadap yang Allah janjikan. Ketika dijanjikan kepadanya surga, maka dia tenang. Ya, seperti para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Ya, ada sahabat yang bertanya, "Wahai Rasulullah, kalau aku terbunuh dalam peperangan ini, di manakah aku berada?" Dikatakan di surga. Kemudian dia mengatakan, sungguh menghabiskan kurma yang berada di tangan sangat lama untuk bisa segera masuk surganya Allah Ta'ala. Akhirnya dia letakkan kurma itu, kemudian dia berperang, dan akhirnya dia syahid. Itu jiwa yang tenang terhadap apa yang Allah dan Rasulnya dan yang Allah sampaikan, demikian juga melalui lisan Rasulnya. Jadi jiwanya tenang. Ya, jiwanya tenang. Seperti juga seorang wanita yang mengaku kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, aku melakukan kejahatan yang mengharuskan aku ditegakkan had." Ya kan? Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berpaling sampai akhirnya dia ngakui, kemudian ditunggu sampai akhirnya dia melahirkan. Kemudian setelah melahirkan dia disuruh menyusui sampai akhirnya menyapih. Kemudian dia datang lagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu jiwa yang tenang. Ya, jiwa yang tenang. Karena apa? Janjinya surga. Ya, selamat dari neraka, mesti masuk surga. Nah, jadi para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ini adalah jiwanya orang yang beriman. Ketika dia mendapatkan janji Allah, maka dia tenang. Ya, dia akan ditempatkan di kebun-kebun, ya surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai. Dia bahagia, dia tenang, senang. Enak ya ternyata di surga. Ya, jadi di bawahnya ada sungai. Ada sungai madu, sungai susu, sungai khamr, sungai air tawar, ya. Enggak seperti sungai sebelah. Lihatnya saja kadang enggak kolu. Ya, apalagi mau turun, apalagi mau minum. Maka ketika membaca ayat-ayat tentang itu, dia tenang. Dia bahagia. Ya, sehingga beratnya ketaatan dalam kehidupan dunia itu jadi ringan bagi dia. Kemudian susahnya melakukan ketaatan itu jadi ringan bagi dia. Atau susahnya takdir yang harus dia jalani dalam kehidupan dunia itu jadi ringan baginya. Apa? Karena dia mengimani, membenarkan apa yang Allah Ta'ala dan Rasulnya sebutkan, janjikan. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati Allah SWT. Allah alam bisawab. Baik, mungkin ini yang bisa kita kaji pada pertemuan kali ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk saya pribadi dan kita semuanya. Semoga Allah memberikan kepada kita taufiknya. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amal mutaqabbala. Kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.